mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu sosiologi. Bagi saudari Masni SPD MPD, dimulai. Wakil Direktur Bidang Publikasi dan Kerjasama selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor, Kopromotor, Penguji Eksternal dan Penguji Internal memasuki ruang ujian. Rekan-rekan saya berdialog dengan pemuda. Sudah siap ya. Suaminya itu kesukaannya makan apa? Sayur capcay. Oh iya, cuma itu. Jadi tiap hari itu saja dikasih ya. Oke, ya. Nah, itu makanya dia tinggi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor Saudari Masni SPD MPD saya nyatakan dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada hari ini kita akan mengikuti promosi doktor Saudari Masni SPD MPD, insyaallah. Sebelum saya membuka sidang promosi doktor, perkenankan saya berdialog dengan pemuda. Sudah siap ya? Siap, Baik, batin. Siap, Pak. Oke. Kita perlu tahu dulu ini apa dia betul-betul siap. Suami hadir. Hadir, Prof. Ibu kandung, Hadir, Prof. bapak kandung, Hadir, Prof. mertua. Hadir, Prof. Oh iya, semua hadir ya. Iya, alhamdulillah, Prof. Anaknya belum hadir. Hadir tapi tidak boleh masuk, Prof. Iya. Suaminya itu kesukaannya makan apa? Sayur capcay. Oh iya, cuma itu. Jadi tiap hari itu saja dikasih ya. Iya, Prof. Oke, ya. Itu makanya dia tinggi ya. Jadi bertambah tingginya, tidak bertambah kesamping karena cuma sayur saja dia makan. Sayur capcay. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor Saudari Masni SPD MPD saya nyatakan dibuka secara resmi. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikut, ada baiknya saya sapa dulu tamu kehormatan yang hadir pada hari ini. Ya, pertama Bapak Dr. Asda SPD MPD Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Unibos. Abe, wah, rupanya masih ganteng, masih muda ya. Sama kita masih muda tersinggung saya. Oke. Berikut Ibu Vivit Anggraini SPD MPD Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Unibos. Baik, yang berikutnya Ibu Dr. Andi Hamsia MPD Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Unibos. Ada hadir? Oh iya. Berikut Bapak, ini saya takut sekali sebut namanya ini, Bapak Profesor Dr. Haji Hamsugani MPD dan Ibu saya tidak menganggap ini tamu, yang punya pasca beliau ya, tabe. Berikut Bapak Haji Haris Gani Esos MSc dan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Pangkep ada di sini. Oh iya Bu, selamat datang Bu. Kemudian Bapak Dr. Masud Muhammadiyah MSc Wakil Rektor periode 2020-2024 ada hadir. Ya, banyak ganteng-ganteng nih. Kemudian Ibu Seidang MSc Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Rekan. Oh ya, sorry, saya
salah sebut tadi Bapak Seindah. Kemudian Ibu Dr. Mulyanti SPD MHum MED, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Unibos, ada hadir. Ibu selamat datang. Kemudian Pak Sukri Badarudin SPD MPD, dosen STAI Macene. Kemudian Pak Andi Rizal SPD MPD, Kaprodi PPKN Universitas Bosowa. Iya, selamat datang Pak. Kemudian Ibu Dr. Sundari Hamid MSc, Kaprodi Pendidikan Dasar S2 Unibos. Ibu. Kemudian Bapak Dr. Andi Aco MSc, kayaknya dari visi. Ya, kemudian Bapak Dr. Burhan MPD, Kaprodi PDSD Unibos. Ya, selanjutnya Pak Samarudin SPD MPD. Kemudian tidak lupa tokoh masyarakat desa Pate Tangah dan Kalabiran Pangkep, selamat datang semua. Ya, barakallah. Baik, saya juga tidak lupa untuk memperkenalkan tim promotor, tim penguji internal eksternal berturut-turut Bapak Dr. Bastiana MSc selaku sorry Bu, kenal aja di psikologi. Ibu Dr. Bastiana MSc selaku penguji internal, selamat Bu. Oke, sukses Bu. Ini jangan panggil Ibu ini. Bapak Dr. Imam Suyitno MSc penguji internal. Oke. Kemudian Bapak Dr. Mustafa MSc selaku penguji internal. Mohon maaf karena beliau tidak hadir karena dalam kondisi kurang sehat. Kemudian Bapak Profesor Dr. Samsul Andi Kamarudin MSc selaku penguji internal dan juga sebagai Ketua Prodi Sosiologi. Selanjutnya Bapak Dr. Ahmad Muhammad selaku penguji eksternal, datang Pak. Ini saudara saya ini, Bapak Profesor Dr. Jumadi Sahabudin SPD MSc. Ya, ini saudara saya ini, hanya lain ibu dan bapak. Ya, kemudian ini orang yang betul-betul saya banggakan ini, beliau mantan WR1, Bapak Profesor Dr. Hasnani Haris MHum selaku promotor. Kemudian tidak lupa saya sebutkan juga Bapak Profesor Dr. Haji Kartajaya di MSN selaku Rektor Universitas Negeri Makassar. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada promotor untuk memberikan laporan pertanggungjawaban akademik dan memperkenalkan Promovenda dalam waktu 5 menit. Silakan Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pak Direktur Program Pascasarjana yang saya hormati, yang diwakili oleh Prof. Dr. Romansyah Sahabudin. Ini beliau saudara saya, saudara tertua saya yang masih tetap gagah seperti dulu. Tentu pimpinan program Pascasarjana yang lain hadir, Pak Ketua Prodi, tim promotor, tim penguji eksternal dan internal, tamu undangan yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, tapi saya ingin menyapa khusus para rombongan Universitas Bosowa dipimpin oleh Pak Dekan, Pak Dr. Asdar, ini juga sahabat karib saya. Sebenarnya juga alumni UNN tapi mengabdi di Unibos. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Saudara Masni Promovenda yang hari ini akan mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya. Beberapa waktu yang lalu sejak menjadi mahasiswa, dan ada judul yang menurut saya sangat bagus yang beliau angkat, diskriminasi sosial mantan narapidana di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
seluruh proses-proses akademik yang ada, mulai dari gagasan atau ide, kemudian sampai pada titik ujian tutup kemarin, semua dilewati dengan sangat baik. Kita percaya bahwa insya Allah hari ini karena momen atau arenanya memperkenalkan siapa sebenarnya Ibu Masni SPD MPD, hari ini tentu kita ingin lihat di promosi ini. Judul ini tentu amat sangat bermanfaat dari diskusi yang dilakukan oleh tim promotor dan co-promotor. Kami melihat bahwa memang persoalan mantan narapidana ini agak kompleks persoalannya. Mungkin salah satu di antaranya kalau dilihat dari sisi internal, sesungguhnya kalau menurut Emil Durkheim, sebenarnya kegagalan mantan narapidana untuk kemudian bersosialisasi dengan baik di luar sana itu karena kita tidak punya kurikulum yang baku tentang bagaimana sesungguhnya kita membina, bagaimana sesungguhnya kita menginternalisasi nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Ini yang kemudian diteliti dengan sangat baik oleh Ibu Masni dan tepat ada lokusnya di Wonomulyo. Tentu ada varian-varian yang secara khusus memang dilihat oleh Ibu Masni, sehingga rupanya tidak hanya secara internal itu berpengaruh, masyarakat juga sebenarnya memang terbiasa. Saya melihat di sini, mohon maaf, banyak tiktokers di sini, banyak tiktokersnya, termasuk Ibu Masni, banyak tiktoknya, ada Pak Rizal, ada ini, dan itu banyak orang terpengaruh. Banyak orang terpengaruh dari sosial media. Kita pada titik tertentu tidak mampu sesungguhnya membedakan yang mana benar, yang mana hoax misalkan. Oleh karena itu, salah satu faktor eksternal yang oleh Ibu Masni lihat itu karena keterlibatan atau penggunaan sosial media atau berita yang tidak kita filter, sehingga kesan atau stigma, stereotip negatif yang dialamatkan kepada mantan narapidana nampaknya itu beransur-ansur tidak mengalami perubahan. Bahkan sebenarnya pada titik ekstrim itu tidak berubah, apalagi kalau mohon maaf mantan narapidana itu mantan narapidana kelas khusus misalkan, tidak perlu kita sebutkan, nanti Bu Masni yang menjelaskan. Oleh karena itu kami bersama dengan co-promotor melihat bahwa seluruh argumentasi akademik yang sudah disampaikan oleh Bu Masni dalam disertasi ini sungguh-sungguh bisa kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, karena dianggap bahwa kajian ini sudah memenuhi syarat untuk masuk di level promosi seperti hari ini, kita menganggap bahwa Ibu Masni ini sangat cakap untuk menyampaikan paparannya. Namun demikian saya ingin memperkenalkan siapa sesungguhnya Ibu Masni yang tadi menyampaikan salah satu kegemaran suaminya beliau ini makan capcay. Kebetulan satu prodi dengan saya, satu jurusan Pak Asri. Jadi nama lengkap Ibu Masni itu adalah Masni SPD MPD. Tempat tanggal lahir Kanang 16 Desember 1989. Ini kanan Pak kalau kita dari Makassar. Kalau dari Majene itu kiri. Jadi bisa kita lihat. Kemudian nama suami Muhammad Asriyadi. Saya sangat kenal beliau ini. Saya dulu sebelum masuk beliau jadi mahasiswa baru di PPKN, saya yang tertinggi. Tapi setelah beliau masuk di PPKN, sekarang kemudian rekor itu Pak Asriyadi. Kemudian ya nama anak-anak, satu Alena Tunggadewi dan dua Airin Dara Langit yang ada di luar. Kemudian ada beberapa publikasi yang sudah disampaikan oleh Bu Masni, sangat banyak, tapi izin menyampaikan dua saja, satu tahun 2024, satu tahun 2025. Yang pertama tahun 2024, Social Interaction and Solidarity in the Context of Sipakatau in the Government Workplace in Pangkep Regency. Terus tahun 2025, Social Deconstruction of Discrimination Against Former Convicts in Wonomulyo, West Sulawesi. Nah, kedua publikasi ini dianggap oleh program prakerjana memenuhi syarat untuk dianggap sebagai syarat sah untuk mengikuti promosi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di hadapan sidang promosi pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
saudari Promovenda untuk mempresentasikan gagasan disertasinya, dan untuk itu kami berikan waktu tidak lebih 15 menit karena ini sifatnya PowerPoint ya, jadi jangan bersifat yang harus dibaca bersama dengan ini PowerPoint. Baik, lebih dari 15 menit saya persilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Publikasi dan Kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Romansa Sahabuddin, MSc, selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris MHum, selaku penguji promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Profesor Dr. Jumadi SPD MSc, selaku co-promotor. Yang selanjutnya, yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Rahmat Muhammad MSc, selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Samsu Andi Kamarudin MSc, selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Mustafa MSc, selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Bastiana MSc, selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Imam Suyitno MSc, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir dalam sidang promosi saya pada hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya, yakni yang berjudul Diskriminasi Sosial Mantan Narapidana di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Adapun yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini, melihat dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka agar menjadi manusia yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat hidup wajar sebagai warga baik dan bertanggung jawab. Kemudian dasarnya adalah rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana dalam proses sosial. Kemudian fenomenanya adalah terhambatnya proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Kemudian adapun yang menjadi rumusan masalah ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana proses diskriminasi sosial mantan narapidana terbentuk di kalangan masyarakat Wonomulyo. Kemudian yang kedua adalah mengapa terjadi diskriminasi sosial mantan narapidana di kalangan masyarakat Wonomulyo. Yang ketiga adalah solusi alternatif apa yang dilakukan dalam membantu unifikasi mantan narapidana di Wonomulyo. Yang selanjutnya, kajian pustaka. Penelitian ini berada pada wilayah kajian paradigma definisi sosial yang mengkaji mantan narapidana dengan menggunakan teori diskriminasi, stigma, proses sosial, dan integritas dan unifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, studi kasus, kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data ada 2, yang pertama adalah data primer dan sekunder, yakni mantan napi, keluarga napi, dan masyarakat. Kemudian dari sekunder, lapas, bapas, tokoh masyarakat, tokoh agama, polisi, pemerintah kecamatan. Nah, adapun informannya sebanyak 20 orang. Selanjutnya instrumen penelitian, pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya, dari hasil penelitian, waktu melakukan taksonomical riset sampai selesai melakukan penelitian, saya menemukan bahwa ada beberapa poin yang saya temukan di lokasi penelitian. Ada 8 poin. Yang pertama adalah stigma negatif, proses persepsi bahwa mantan narapidana menyimpang dari norma sosial. Kemudian stigma bertahan meskipun narapidana telah menebus kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi, minimnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi dan reintegrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah program lapas kurang berkomunikasi kepada masyarakat, struktur sosial dan nilai komunitas. Kemudian masyarakat homogen dengan nilai-nilai adat agama yang kuat, pelanggaran norma dianggap pengkhianatan terhadap komunitas. Kemudian
tekanan budaya dan reputasi komunitas, yang dimana reputasi komunitas lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Mantan narapidana dipandang sebagai aib yang mengancam harmoni sosial. Rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat mengkhawatirkan bahwa mantan narapidana akan berpotensi melakukannya lagi dan tidak akan pernah bertobat. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor ekonomi, diskriminasi dalam akses pekerjaan, memperparah kemiskinan. Perusahaan enggan mempekerjakan mantan narapidana karena berisiko reputasi. Kemudian yang selanjutnya adalah lemahnya implementasi program reintegrasi koordinasi antara lapas, pemerintah, masyarakat, dan kurang optimal. Dukungan terhadap mantan narapidana setelah bebas masih minim. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh teori sosial dan labeling. Teori labeling, mantan narapidana terjebak dalam label negatif. Atau yang selanjutnya adalah tekanan sosial mendorong perilaku penyimpangan jika diberi ruang adaptasi. Dari 8 poin ini kemudian saya menyimpulkan menjadi 3, yakni yang pertama interpretasi, kemudian program rehabilitasi, dan peran keluarga. Yang selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya penelitian ini juga menguak alasan terjadinya diskriminasi yang dibagi dalam 7 poin. Yang pertama adalah stigma dan persepsi negatif masyarakat. Yang kedua adalah ketidakpercayaan pada sistem pemasyarakatan. Kemudian yang ketiga adalah norma sosial dan budaya lokal yang kuat. Yang selanjutnya adalah peran agama dan pandangan moral. Diskriminasi ekonomi, kurangnya dukungan reintegrasi sosial, dan pengaruh media dalam memperkuat stigma. Nah, di sini mengapa diskriminasi sosial mantan narapidana terjadi? Kemudian dikerucutkan menjadi 3 poin, yakni motivasi, norma sosial, akses, dan informasi. Selanjutnya, adapun kerangka konsep pada penelitian saya, yakni jadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang yang sebelumnya, bahwa fenomena dalam penelitian ini adalah adanya pertentangan antara harapan dan kenyataan dalam upaya meresosialisasikan mantan narapidana di masyarakat. Hasil penelitian tersebut maka mempengaruhi unsur-unsur dalam mewujudkan integrasi, struktur, dan solidaritas dan kultur dalam membantu unifikasi mantan narapidana di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi alternatif apa yang dilakukan untuk mencapai itu semua. Yang pertama adalah reintegrasi sosial, pelatihan, dan keterampilan. Selanjutnya pelatihan dan keterampilan, dukungan psikologi dan layanan sosial. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi keluarga, edukasi keluarga, membangun kesadaran. Yang selanjutnya adalah peluang kerja, memberikan peluang kerja kepada mantan narapidana. Yang terakhir adalah kolaborasi organisasi, program partisipasi, kampanye publik, dan pendekatan berbasis komunitas atau program teman sebaya. Yang selanjutnya adalah implikasi penelitian. Yang pertama, implikasi teoritis. Yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap mantan narapidana bersifat multidimensional dengan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum, dan terkait erat dengan struktur sosial yang dapat memperkuat atau mengurangi diskriminasi. Penelitian ini menegaskan bahwa diskriminasi sosial adalah konstruksi makna yang muncul dan interaksi masyarakat, sehingga perubahan norma sosial menjadi langkah strategis untuk mengurangi eksklusi terhadap mantan narapidana. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi sosial terhadap mantan narapidana menciptakan alienasi ekonomi dan sosial serta menghambat integrasi masyarakat yang sejalan dengan teori alienasi Karl Marx dan Emil Durkheim. Kemudian yang selanjutnya adalah implikasi praktis. Penelitian ini menegaskan bahwa program komunitas yang melibatkan mantan narapidana dapat mengurangi stigma dan diskriminasi melalui interaksi politik positif serta partisipasi aktif di masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan dan memastikan akses kerja, pelatihan, dan keterampilan, dukungan usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi marginalisasi sosial mantan narapidana.
Kemudian yang terakhir adalah ruang untuk penelitian baru yang lebih fokus pada regulasi yang bersifat holistik dalam jaringan sosial mantan narapidana. Nah, adapun dalil-dalil dalam penelitian saya, yakni pertama adalah sosial ekonomi kendala utama reintegrasi, stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana dan persepsi negatif masyarakat, termasuk diskriminasi dalam kesempatan kerja menjadi terhalang signifikan dalam proses reintegrasi. Hal ini memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan mengurangi kepercayaan sosial. Dukungan lingkungan terhadap akses, dukungan keluarga, komunitas sosial, serta akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan sangat berperan dalam meningkatkan peluang keberhasilan mantan narapidana untuk menghadapi, beradaptasi, dan bersaing di dalam masyarakat. Nah, kebijakan publik dan motivasi pribadi dalam proses reintegrasi, kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti, berfokus pada rehabilitasi serta motivasi pribadi mantan narapidana untuk berubah menjadi faktor kunci dalam mengatasi diskriminasi dan membangun kehidupan yang positif. Nah, adapun novelty dalam penelitian saya yakni pendekatan multidimensi reintegrasi sosial mantan narapidana yang selanjutnya dapat disebut dengan akronim pemudah atau pendekatan multidimensional mantan narapidana. Adapun indikator keberhasilan proses reintegrasi pemuda ini meliputi yang pertama adalah penerimaan sosial, yang kemudian yang kedua adalah pengembangan keterampilan, yang ketiga adalah kerangka sosial, dan yang keempat adalah kerangka kebijakan. Adapun yang menjadi kesimpulan, yang pertama adalah proses terbentuknya diskriminasi sosial melibatkan elemen-elemen pengalaman masa lalu mantan narapidana, interaksi sosial, persepsi masyarakat, serta norma dan struktur sosial yang membatasi kesempatan mereka. Kemudian yang kedua adalah alasan diskriminasi sosial terjadi Wonomulyo disebabkan oleh stigma mendalam, ketidakpercayaan, pembelaan sosial, dan kurangnya pemahaman mengenai integrasi mantan narapidana. Kemudian yang ketiga adalah solusi alternatif yang mencakup perubahan kebijakan, didukung sosialisasi psikologi, pemberdayaan ekonomi, serta program keterampilan dan lapangan kerja untuk membantu unifikasi mantan narapidana di Wonomulyo yang dikemas dalam pendekatan multidimensi reintegrasi sosial mantan narapidana. Nah, adapun yang menjadi saran, yang pertama adalah saran ini ditujukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana, termasuk program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan. Kemudian yang kedua adalah peran ini juga ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial, serta lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan dukungan sosial dan psikologi kepada mantan narapidana. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Saya selaku Ketua Sidang mempersilahkan kepada tim promotor, kopromotor, penguji internal eksternal untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, ya, sanggahan atas disertasi yang dibawakan oleh saudari Masni SPD MPD. Secara berturut-turut saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Bastiani MSc. Silakan Bu, tidak lebih dari 5 menit. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang Profesor Dr. Romansyah Sahabudin, yang saya hormati tim promotor dan kopromotor, yang saya hormati Bapak penguji eksternal Bapak Dr. Darwis Muhammad, yang saya hormati Bapak penguji internal, dan terkhusus kepada Ibu Masni yang pada hari ini sedang melaksanakan promosi. Baik, Saudari Masni, selamat sudah tiba di penghujung kegiatan akademiknya dalam rangka mencapai gelar
tertinggi di bidang pendidikan. Tadi Ibu Masni sudah menjelaskan tentang diskriminasi sosial yang terjadi di Kecamatan Wonomulyo sana. Nah, juga tadi sudah dijelaskan bahwa faktor utama penyebab dari terjadinya diskriminasi sosial ini adalah stigma negatif yang berkembang di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menguatkan terjadinya stigma negatif di Wonomulyo? Padahal kita tahu di kondisi di sana masyarakat di sana itu adalah heterogen, artinya banyak walaupun sudah berada di sana sekian lama, tapi di sana ada suku Jawa yang banyak ada di sana, di samping memang ada penduduk asli di sana. Nah, kira-kira apa yang menguatkan terjadinya stigma negatif ini dengan kondisi masyarakat yang seperti ini? Kemudian kira-kira menurut Ibu Masni dari hasil penelitiannya ini, apa yang bisa disarankan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma negatif yang ada di yang dilabelkan kepada mantan narapidana ini? Silakan. Terima kasih Maha Terpelajar. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan. yakni sebagaimana yang saya ketahui waktu saya melakukan penelitian, saya menemukan bahwa di sana itu terdapat diskriminasi terhadap mantan narapidana, tapi tidak semua mantan narapidana. Yang menjadi diskriminasi yang paling kena imbas dari situ yakni diskriminasi terhadap narkoba dan pencurian. Dulu kita berpikir bahwa diskriminasi itu pasti ditujukan kepada orang yang telah membunuh atau orang yang korupsi. Ternyata sampai di lokasi penelitian saya justru menemukan, oh ternyata yang paling dihindari adalah yang kasus narkoba. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang keluar dari penjara kemudian kembali ke masyarakat, orang-orang sekitar akan menghindar dulu, jangan sampai masih mau melakukannya kembali. Karena saya juga temukan beberapa mantan pengonsumsi narkoba, dia kembali masuk lagi dan membawa teman-temannya. Itu berarti bahwa masyarakat Wonomulyo mulai menghindari mantan narapidana dari kasus narkoba. Kemudian yang kedua adalah saran saya kepada pemerintah setempat, khususnya di Wonomulyo, yakni di mana melakukan kampanye kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan orang-orang yang telah melakukan kejahatan itu sudah mempertanggungjawabkan. Dia sudah dihukum di lapas, kemudian dia dikembalikan kepada masyarakat. Artinya dia sudah mempertanggungjawabkan, jangan lagi didiskriminasi. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan. Iya. Apakah itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah di sana? Pernah, tapi tidak maksimal. Oh, ya. Kenapa tidak maksimal? Saya melihat bahwa di sana itu pihak Bapas hanya menyerahkan kepada masyarakat, kemudian tidak memberikan sosialisasi yang beruntut atau dalam artian bahwa dia hanya memberikan sosialisasi satu kali, setelah itu tidak ada lagi. Jadi seharusnya dilakukan berulang-ulang, menyadarkan kepada masyarakat. Nah, karena saya adalah tenaga pendidik, mungkin saya bisa melakukan kampanye melalui sosial media, jadi menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan orang-orang yang telah melakukan kesalahan, ada baiknya kita sebagai masyarakat itu memaafkan kesalahan, karena jangan sampai dia bisa mengulangi kembali, karena kita sebagai masyarakat luar tidak menerima dengan baik. Terima kasih. Ya, saya kira dari saya cukup. Ya. Baik, sebelum lanjut ke penguji internal berikutnya, saya minta minum dulu deh, karena tadi ada serak-serak kan. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Imam Syirunisi, sama tidak lebih dari 5 menit.
Baik pimpinan, Profesor Romansyah Sahabudin, Ibu Bapak yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila menggunakan metafora lintas gawang dalam teori lintas gawang Davis 1987, pada ujian promosi doktor Saudara Masni, Prodi Sosiologi, beberapa menit yang lalu Anda telah berhasil melompati gawang pertama. Ini masih cukup banyak gawang-gawang berikutnya ya. Harapan kita semoga gawang itu dapat terlampaui semuanya. Amin. Pertanyaan kuncinya, jika mencoba menempatkan temuan penelitian Promovenda dalam peta sosiologi mapping, bisakah dijelaskan paradigma landasan berpikir yang Promovendus gunakan, teori yang berhasil direkonstruksi, serta aspek asumsi dasar mana dalam teori tersebut yang berhasil ditambahkan? Mohon diberikan penjelasan supaya kita semua di sini menjadi yakin, seyakin-yakinnya. Silakan. Terima kasih Maha Terpelajar. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba menjawab, yakni menurut saya, waktu saya melakukan penelitian, saya menemukan bahwa paradigma yang bisa digunakan dalam penelitian saya yaitu paradigma definisi sosial, yang dimana dalam konteks penelitian saya paradigma digunakan untuk menganalisis diskriminasi agar tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat yang orang-orang yang telah mempertanggungjawabkan kesalahannya kemudian kembali ke masyarakat dan dia bisa berbaur kembali dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah teori yang berhasil saya rekonstruksi, yakni teori stigma. Kemudian teori stigma Goffman menjelaskan bahwa individu yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan norma sosial seringkali diberi label negatif. Padahal kita ketahui bahwa orang-orang yang belum pernah melakukan kesalahan secara kasat mata bisa saja dia bisa juga melakukan kesalahan, tetapi kita menganggap bahwa ketika orang itu melakukan kesalahan berarti dia yang harus mempertanggungjawabkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek asumsi dasar yang berhasil ditambahkan, yaitu salah satu asumsi dasar yang berhasil ditambahkan dari penelitian ini adalah pentingnya peran sosial dan pembentukan identitas nasional dan struktur kekuasaan dalam masyarakat untuk membantu masyarakat yang telah mempertanggungjawabkan kesalahannya untuk bisa kembali ke dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terasa sangat sosiologis. Pertanyaan suplemennya, judulnya adalah diskriminasi sosial mantan narapidana di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pertanyaannya adalah, adakah alasan sosiologis sehingga pilihan katanya kok mantan, bukan bekas? Jadi, mohon diberikan alasan sosiologis kenapa pilihannya kok mantan, bukan bekas? Atau jangan-jangan teringat lagu Barisan Para Mantannya? Silakan. Yang pertama, saya pakai mantan karena kalau menyebutkan kata mantan berarti ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi saya menggunakan kata mantan. Nah, kalau menurut saya pengakuan hukum berdasarkan dengan pengambilan dari kata mantan adalah orang-orang yang telah mempertanggungjawabkan kesalahannya, kemudian dia telah mempertanggungjawabkan kesalahannya, tetapi secara hak asasi manusia dia tidak diakui di dalam kelompok masyarakat tertentu. Terima kasih. Baik, ternyata tafsir sosial tidak harus satu ya. Akhirnya saya mengucapkan burung kepodang, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penutupan ini bagus sekali. Cendrawasih. Baik, yang berikut saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Samsu Andi Kamarudin. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Direktur 3 Bidang Kerjasama dan Publikasi,
yang saya hormati promotor, penguji eksternal, penguji internal, dan seluruh undangan hadirin yang sempat hadir pada siang menjelang sore pada hari ini memberi supporting khusus kepada Promopenda Saudara Masni pada hari ini. Semoga insyaallah semuanya ini yang hadir memberi doa semoga saudara kita ini, saudara Promopenda, dapat melalui perhelatannya ini untuk menjadi doktor pada siang hari ini. Tentu yang pertama dulu saya meminjam dulu anunya mantan direktur ini, bahwa setiap orang yang promosi itu ditanya tentang jati dirinya, tentang apa itu ya, yang biasa ditanya oleh Pak Direktur. Saya pinjam juga ini karena mantan direktur ya, pada masanya ya, itu Profesor Dr. Hamsu Abdul Ghani. Dia biasa bertanya kepada Promopenda, apakah saudara masih ingat tanggal pernikahannya? Ya. Ingat, Prof. Ingat? Iya. Ya, kira-kira tanggal berapa itu? 8 Mei. Coba minum dulu. Ya. Ini saya sebenarnya kan ini melanjutkan ini pertanyaan sering ditanyakan oleh mantan direktur, jadi ya. 8 Mei 2017. 8 Mei 2017. Ya. Kira-kira sudah benar itu? Ya? Sudah benar. Jam berapa itu kita? Itu harus ditahu jamnya, jam berapa kita mengucapkan ijab kabul. Ya? Jam 11. Oh, berarti belum masuk zuhur ya? Oh iya. Baik. Ini sedikit sekedar supaya tidak terlalu tegang ini. Kan kelihatannya ini saya lihat tegang sekali nih Promopenda ini. Jadi saya pinjam dulu anunya Pak mantan direktur ini. Baik, saudara Promopenda, bahwa pada hari ini kan kita ini sudah sekian kali bertemu ya, baik di dalam di kantor maupun di lobi sini. Kita sering berdiskusi tentang topik yang Promopenda presentasikan pada siang hari ini. Tadi kita banyak mendengar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan narapidana yang ada di Polman ya. Nah sekarang narapidana itu kan seolah-olah ini bahwa yang kelihatan di sana itu seperti apa yang saudara tulis dalam disertasinya itu adalah narapidana narkoba ya, narkoba. Nah sekarang kelihatannya bahwa narapidana narkoba itu terlalu ditakuti ketimbang dengan narapidana korupsi. Nah kira-kira apa yang membuat berdasarkan dengan temuan informasi yang saudara dapatkan di dalam tulisan disertasinya itu, bahwa ternyata narapidana yang narkoba itu kelihatannya lebih galau masyarakat ya daripada narapidana korupsi. Ya mungkin bisa dikonfirmasi ini. Terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar. Menurut yang saya dapatkan, temuan yang saya dapatkan waktu saya melakukan penelitian, saya melihat bahwa kecenderungan orang-orang di Wonomulyo lebih takut terhadap mantan narapidana narkoba, karena dia menganggap bahwa rata-rata yang keluar dari Bapas dia menemukan bahwa kembali masuk karena dia mungkin kecanduan atau justru mengajak teman-temannya nongkrong. Setelah itu karena diamati kembali ternyata dia menggunakan kembali, jadi dia lebih ditakuti. Nah dulu kan kita selalu berpikir bahwa kita terlalu takut terhadap orang yang membunuh,
Ternyata tidak, Prof. Ternyata narkoba sama pencuri rumahan itu lebih ditakuti dibanding dengan korupsi. Karena kalau korupsi bagiannya pemerintahan, sedangkan kalau narkoba tidak sampai ke sana. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau narapidana korupsi, kalau dia keluar senyum-senyum saja ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali nih pertanyaan. Saya dulu sebentar sekali untuk pindah ke seberang. Kalau tadi yang ditakuti itu adalah narkoba karena ada sifat-sifat yang melekat dalam dirinya, susah untuk dilepaskan karena persoalan kebutuhan, karena apakah itu yang saat apa? Saya juga tidak tahu. Itu ditakuti karena mungkin saja dia bisa melakukan berikutnya karena itu ada persoalan kebutuhan dalam saat itu, ya. Dan ada juga nilai ekonominya dalam perdagangan seperti itu. Tapi sebenarnya tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya yang dulu ditakuti itu adalah pembunuh, dan menurut saya bahwa pembunuh tidak lagi ditakuti karena tidak mungkin dia melakukan pembunuhan kedua. Itu insidental saja, ya. Sebenarnya yang paling ditakuti itu bukan narkoba saja, pemerkosa itu, ya. Karena itu bersifat kebutuhan yang paling mendasar dan sangat berbahaya. Ya, sebenarnya itu yang jadi sorotan juga, bukan cuma narkoba, pemerkosa, karena itu sudah menjadi ketegasan yang buruk. Baik, mungkin ada suatu kalimat atau jawaban yang sederhana untuk tidak hanya sekedar untuk ditakuti narkobanya, tapi ada unsur-unsur lainnya perlu ditakuti baik dalam hal koruptor, pembunuhan, apa dan sebagainya. Apa kira-kira? Sepengetahuan saya, Prof, waktu saya melihat turun ke lapangan, memang saya tidak tahu ya, Prof, waktu saya melakukan penelitian, memang saya lihat di sana anak-anak dan remaja di sana cenderung ikut. Karena saya tanya beberapa mantan narapidana, kenapa kita mau melakukan kembali ini? Padahal kita sudah mempertanggungjawabkan, jadi jangan salahkan ketika ada masyarakat juga yang tidak percaya terhadap Anda karena kamu sendiri yang telah melakukan. Kenapa kamu melakukan kembali? Nah, kemudian jawaban dari mantan narapidana itu sendiri, dia mengatakan bahwa saya butuh makan. Nah, kalau misalnya saya masuk dalam penjara, saya bisa makan dengan gratis. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Ya, itu saja yang saya bisa tanggapi, pengen tahu aja. Oke, selanjutnya saya beralih ke penguji berikutnya, Bapak Dr. Ahmad Muhammad MSI, bukan Pak Dr. Darwis. Silakan Pak Dr. Ahmad Muhammad, tidak lebih dari 5. Oh, eksternal. Kalau eksternal itu biasanya lebih 5 menit. Tidak apa-apa, ya. Tapi saya rasa dia juga tahu bahwa ini kan sudah mendekati asar. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali yang saya hormati Prof. Romansa sebagai ketua, kemudian promotor Prof. Asnawi, Prof. Jumadi, kemudian ketua program studi sekaligus penguji internal Prof. Samsul Kamarudin, Ibu Dr. Bastiana dan Pak Dr. Imam Suisno, dan pada Bapak Ibu yang hadir, mohon maaf tidak sempat sebut satu persatu, sudah disebutkan di awal tadi oleh pimpinan. Kemudian untuk saudara Promopenda, ya tadi masuk di halaman ini sudah banyak ucapan selamat itu di bawah, tapi saya belum mau ucapkan selamat dulu sebelum tanya-tanya, mumpung ada waktu. Mungkin sekitar 1 jam ini saya mau tanya-tanya. Banyak pertanyaan, tapi tetap saya mulai dari yang satu. Kalau yang satu sudah dijawab, cukup, lanjut 2. Ya, kalau sudah dianggap cukup, baru kita bisa beri apresiasi untuk Anda. Ya. Karena dari sini nih yang saya lihat ini suaminya yang malah tegang. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, Wonomulyo itu sesungguhnya tadi sudah disampaikan, itu gambaran daerah yang heterogen. Di masa Orde Baru itu
dia menjadi lokasi untuk transmigran, sehingga jaraknya kalau tidak salah dari ibu kota itu sekitar 15-16 kilo dari, tapi bagaimanapun juga Polewali yang masa itu sebelum pisah dengan Mamasa, Polewali itu ya daerah Mandar, ya, sehingga Wonomulyo pada saat itu sebenarnya daerah tidak produktif. Boleh dikata jam 6, jam 7 itu sudah istirahat itu. Tapi karena ada transmigran Jawa, maka banyak yang jual martabak, maka akhirnya jadi dinamika ekonomi itu hidup di sana itu. Kenapa saya cerita ini? Karena dia menjadi satu kota mini itu, Wonomulyo di sana. Bahkan bisa lebih ramai daripada Majene, ya, pada saat itu. Konsekuensinya berkaitan dengan apa yang Promopenda teliti, akan banyak ya tuntutan, ya. Ada yang cari hidup, ada yang bertahan hidup, ada yang cari hidup dari orang lain dengan berbagai cara, yang akhirnya orang mulai tidak populerkan sebenarnya itu lembaga pemasyarakatan, diperhalus sedikit menjadi pesantren. Ya, sekalipun tadi dikatakan mantan, tapi hati-hati juga, mantan itu tidak selamanya buruk, Ibu Promopenda. Mantan itu dinamika kehidupan. Untuk pejabat-pejabat itu relatif tidak pakai juga mantan itu. Semua rektor masing-masing di masanya, semua direktur masing-masing di masanya. Jumlah residivis di sana itu sekitar 100 lebih ya, 115. Ini kan sebenarnya tugasnya lapas. Jadi ada dua, lapas yang jadi pesantren itu di dalam, sesungguhnya normatif itu, tupoksi semua lapas di Indonesia sama. Yang membedakan nanti pada saat dia di luar, ya, di luar itu dia menjadi ditangani oleh Bapas, ya. Nah sekarang pada saat mereka keluar itu ada kekhawatiran. Ini masuk konteks sosiologi ini. Ada yang saling tolak menolak, masyarakat tolak. Sebenarnya diam-diam si mantan ini juga ragu-ragu keluar, saling tolak menolak. Ada juga yang saling membutuhkan karena hubungannya pada posisi ya mutualisme, simbiosis. Ya, ada memang yang kembali jadi parasit, ya. Diapakan pun di pesantren dia kembali pada pasal 1. Apa yang dilakukan? Karena merasa bahwa justru di pesantren itu, ya, ini konteksnya saya sebut pesantren itu karena itu yang dipopulerkan, ya, di lembaga pemasyarakatan maksudnya. Mereka justru dapat jaringan baru di situ. Makanya ada yang kambuh-kambuhan. Nah sekarang, Promopenda, kalau masyarakat Wonomulyo yang sebenarnya itu orang kenal masyarakat Mandar, itu sebenarnya Bapak Ibu kalau orang sebut Mandar untuk konteks hukum, orang sulit lupakan pisahkan dengan ketokohan Pak Baharudin Lopa. Itu artinya kalau orang Mandar itu sebenarnya ya luar biasa itu karena memang sudah teruji. Kira-kira Wonomulyo ini seperti apa gambaran masyarakatnya menerima kehadiran orang yang baru keluar, yang notabene orang yang sebenarnya sudah baik. Sebenarnya kalau kita pikir itu orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan itu orang sudah baik, ya. Kemudian take over diambil alih oleh Bapas. Jadi dia bukan kegagalan tunggal yang bersangkutan kalau dia terjadi apa-apa di tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat Wonomulyo melihat yang alumni ini? Silakan, Promopenda. Terima kasih, Maha Terpelajar. Sebagian besar masyarakat Polewali Mandar, khususnya di Wonomulyo, melihat bahwa ada yang berpandangan negatif dan ada yang berpandangan positif. Kalau misalnya orang yang mengerti tentang orang-orang yang telah mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka masyarakat akan menerima kembali mantan narapidana itu. Tetapi kalau orang yang selalu mengandang negatif, orang yang telah melakukan kesalahan, maka dia tidak merangkul mantan narapidana itu. Terima kasih. Ya, saya sebenarnya kalau dengar jawabannya ya,
Promopenda ini hampir semua pertanyaan dia langsung mau diterkam dan jawabannya tepat. Itu tanda-tanda dokter itu sudah dekat. Saya lanjut ya, lagi Bu Promopenda ya. Ya, baik. Pernah mungkin dengar tokoh nasional yang alumni ya, seperti ketokohan Anton Medan? Mungkin kita semua Bapak Ibu pernah dengar ya, Anton Medan, yang kemudian keluar jadi ustaz dan malah mengedukasi ya. Di Wonomulyo itu, karena konteksnya di Wonomulyo ya, adakah kendala dalam konteks reintegrasi ini sebenarnya untuk model-model, kalau mau dijadikan role model seperti ini, Ibu Promopenda? Silakan. Iya, terima kasih. Menurut saya, waktu saya melakukan penelitian, saya menemukan bahwa sebenarnya yang paling bertanggung jawab bukan hanya mantan narapidana itu sendiri, tetapi yang bertanggung jawab adalah masyarakat, narapidana, keluarga, serta pemerintah. Terima kasih. Baik, saya terus. Kalau demikian, langkah-langkah apa yang paling dimungkinkan oleh semua yang kita anggap harusnya bertanggung jawab untuk itu? Menurut saya, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat atau sosialisasi terhadap orang-orang yang sebelum kembali ke masyarakat. Misalnya, Bapas lebih meningkatkan seminar-seminar, bisa mengundang dosen mungkin untuk memberikan bagaimana menghadapi masyarakat ketika telah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Terima kasih. Luar biasa Umi Bos, punya SDM yang hebat. Ya, pimpinan ini bos, padekannya. Dan akhirnya saya ucapkan selamat kepada Promopenda, Bu Masni, Anda pantas jadi doktor ya. Saya pernah bahasa Mandar pada Promopenda, tapi ternyata bingung. Dan harus saya sampaikan, kalau bentuk apresiasi orang Mandar itu aksennya gini, macam ngatong yang palaka, ya kan? Macam ngatong, kemudian disambut lagi. Ya, Apa Roca? Yang hebat itu Bunga Nena, ya kan? Saya tidak tahu apa artinya, tapi nanti suaminya yang terjemahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada co-promotor Bapak Profesor Dr. Jumadi Sahabudin SPD MSI, tidak lebih dari 5 menit. Silakan Bro. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu Bapak pimpinan sidang, ini kakak saya yang tertua, tapi kelihatannya saya lebih tua. Bapak Profesor Dr. Romansa Sahabudin, saya juga di belakangnya itu Sahabudin, tapi karena lahir hari Jumat ditulis saja Jumadi. Rupanya di tempat lain saya banyak disebut orang Jawa, tapi saya asli di Makassar. Yang saya hormati promotor, ketua Prodi, penguji eksternal, penguji internal, Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin tidak bisa sebut satu persatu. Saudara Promopenda, selama saya menjadi pembantunya Ibu Masni, tidak pernah saya lihat tidak tersenyum kalau konsultasi ke saya. Karena saya tidak pernah bertanya, saya terus memberi saran. Kenapa saya memberi saran ke Ibu Masni? Karena Ibu Masni itu sudah punya pengetahuan yang luar biasa tentang ilmu Pancasila dan kewarganegaraan. Saya takut bertanya karena dia sudah kuasai. Sehingga ketika saya memberi saran hanya satu, bagaimana mensosiologikan ilmunya ini, karena S3-nya sosiologi. Paradigmanya sedikit berbeda, tapi rupanya memang jago Bapak Ibu, karena tidak lama dia sudah paham juga. Itu bagian tersulit saya sebenarnya ketika membimbing saudara atau membantu saudara Ibu Masni.
Itu bagian saya yang tersulit itu Mas. Mensosiologikan pengetahuan yang sudah luar biasa. Nah sekarang saya diberi kesempatan bertanya satu saja. Kalau tadi itu adalah bagian tersulit dari saya, sekarang saya balik. Dari 3 problem question atau problem statement dalam penelitian ini, mana yang tersulit ketika Ibu Masni melakukan penelitian dan menjawab dari 3 pertanyaan itu? Silakan. Terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar. Saya melihat bahwa waktu saya turun ke lapangan, saya bisa meranggapan bahwa semuanya kayaknya susah untuk saya mengkolaborasikan ketiga-tiganya, Prof. Terima kasih. Ketiga-tiganya sulit. Tapi kalau kita bertanya yang mana yang paling dari ketiganya itu, kira-kira di antara ketiga itu apa? Saya melihat bahwa yang paling terakhir, Prof. Saya melihat bahwa sangat sulit memperkenalkan kepada masyarakat atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana kita bisa menerima mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Iya. Saya sebenarnya tidak banyak bertanya tadi karena semua jawabannya menakutkan. Narkoba, ya, pembunuhan. Saya takut kalau saya bertanya ke situ tambah parah lagi. Ya karena ini bisa menimbulkan stigma. Padahal ibu di akhirnya itu mau reintegrasi, gitu ya. Bu Masni, ibu sudah menjawab yang tersulit. Tidak ada lagi pertanyaan karena kalau sudah yang sulit, tentu yang gampang sudah bisa dijawab dengan sangat baik. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, ketemu Aura Kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, saya masih pikir-pikir apa tuh kayak bilang nanti. Kita punya bahan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris Inhum. Silakan Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Romansyah Sahabudin, pimpinan sidang. Saya kira ya kurang lebih sama dengan Prof. Jumadi tadi selaku tim promotor. Rasanya kalau sudah bisa menjawab yang tersulit berarti yang mudah pun bisa dijawab pasti. Ya hanya karena tadi saya makan berasa ada juga daging, rasanya tidak bagus kalau saya tidak bertanya supaya berkah yang saya makan tadi. Bu Masni, Promovenda, ya salah satu ciri ilmuwan itu adalah paham dirinya, paham kelebihannya, paham kekurangannya. Saya tahu persis Ibu Masni Promovenda karena dari S1, S2 dan S3 ya saya dalam posisi sebagai kawan atau mitra. Suaminya juga begitu, dari S1, S2. Nah sekarang saya dengar sudah ancang-ancang juga S3 tapi di UPI. Bukan di sini. Saya dengar begitu. Nah, ketika memilih Pak Asriyadi sebagai pasangan, tentu paham kelebihannya. Ya salah satu yang saya tahu karena tinggi. Itu Ibu Masni pasti senang yang tinggi begitu ya. Saya tahu karena ini Ibu Masni ini dengan Pak Asriyadi ini contoh pasangan setia. Dari S1 saya tahu dari mahasiswa sama-sama pacaran pangkep kanan ya, kanan pangkep. Jadi pasangan setia. Tahu kelebihan suaminya pasti. Nah, ini ada kaitannya dengan disertasi. Saya ingin supaya kita semua mendengar apa yang menjadi kelebihan dari disertasi ini. Tentu sudah banyak disertasi yang mungkin mengkaji tentang diskriminasi sosial. Beberapa mantan misalnya, mantan narapidana, mantan apa. Tapi ingin saya mendengarkan atau kita semua mau mendengarkan apa yang menjadi kelebihan atau kekuatan dari disertasinya Mas Ni. Silakan.
Terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar. Saya beranggapan bahwa kelebihan dari disertasi saya ini yakni saya mampu memperkenalkan kepada lapas dan bapas bahwa sebelum mantan narapidana dikembalikan kepada masyarakat, ada baiknya melakukan dulu sosialisasi kepada masyarakat serta narapidana dengan sekali-kali mengundang dosen. Sekian dan terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah saya rasa semuanya sudah mengajukan tanggapan, pertanyaan dan klarifikasi. Berikutnya izinkan kami untuk sejenak beristirahat untuk menetapkan hasil ujian sidang promosi. Untuk itu saya lanjutkan selama beberapa menit. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Perkenankan saya selaku Ketua Sidang membacakan hasil keputusan tim Dewan Penguji dalam bentuk yudisium. Setelah panitia ujian promosi melakukan sidang selama beberapa menit dan memperhatikan nilai-nilai Promopenda, baik UPK dalam hal ini kuliah, seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup dan ujian promosi, maka disimpulkan bahwa Saudari Masni SPD MPD dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,82 atau predikat kelulusan cum laude atau dengan ujian. Dengan demikian mulai saat ini yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu sosiologi yaitu S3. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Makassar, 18 Februari 2025, Ketua Sidang Promosi Profesor Dr. Romansa Sahabudin SNSI. Catatan, nilai promosi A, doktor ke 1533 program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, doktor ke 219 program studi ilmu sosiologi S3 dengan indeks Copernicus yang diterbitkan pada jurnal Socio-Economic and Humanistic Aspect for Council and Industry. Penyerahan jasa oleh Ketua Sidang kepada Maha Terpelajar Dr. Masni SPD MPD. Selaku pimpinan sidang, perkenankan saya untuk menyampaikan pesan kepada Maha Terpelajar Dr. Masni SPD MPD. Selamat Anda telah mencapai gelar doktor. Pencapaian doktor merupakan suatu proses yang panjang, ya, yang Anda telah lalui dengan penuh dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang sangat luar biasa. Tetaplah berinovasi dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Oke? Kami bangga atas tercapainya gelar doktor ini dan Anda telah membuktikan kemampuan Anda baik dalam hal akademis dan telah memberikan kontribusi dalam bidang penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang Anda geluti. Dalam pencapaian gelar doktor ini, tentunya selama berinteraksi dengan dosen, promotor, kopromotor maupun pimpinan program pasca sarjana, tentunya banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati. Oleh karena itu, kami mewakili pimpinan dan segenap dosen program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, mohon maaf
sebesar-besarnya. Dan saatnya saya ingin menyampaikan sukses selalu dan boleh merenungkan kembali selama Anda kuliah hingga pencapaian doktor pada hari ini dan hadirkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Sukses selalu. Barakallah. Nah, untuk memaknai ujian promosi doktor Saudari Maha Terpelajar Dr. Masni SPD MPD, saya mempersilahkan kepada promotor untuk memberikan pesan akademik. Silakan Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Pimpinan Sidang. Pertama tentu Bu Masni, saya selaku promotor bersama dengan Prof. Jumadi selaku co-promotor tentu menyampaikan selamat dan sukses atas amanah sebagai seorang doktor. Proses penyelesaian studi tentu selalu menyisakan suka dan duka, tidak pernah berpisah. Ibu Masni tentu sudah menjalani masa-masa suka selama menjadi mahasiswa di Pascasarjana UNM, tapi juga tentu ada dukanya. Saya tahu persis sebagai seorang dosen, saya sering membaca, menonton, bahkan melihat TikTok Anda di sosial media. Dalam proses penyusunan disertasi ini sungguh-sungguh banyak yang membuat itu hasilnya luar biasa pada hari ini. Ibu Masni tidak pantang orangnya pantang menyerah. Pokoknya kalau mau menghubungi saya di mana saja, dan saya juga punya kebiasaan seperti itu, dan biasa saya tanya, biasa Ibu Masni itu bersama dengan suami tercintanya untuk konsultasi. Kadang juga kalau terlalu sibuk mungkin pekerjaan di kantor, dia titip sama suaminya. Karena ini dua-duanya mahasiswa saya welcome saja. Saya kira ini luar biasa. Dua anak yang Anda lahirkan tentu Anda sudah ambil beberapa titik-titik kebahagiaannya. Mulai hari ini Anda sudah jadi dokter, dan tentu Pak Asriyadi, Ibu Masni ini sudah dokter, Bapak belum. Artinya apa? Ini cambuk bagi saudara. Dan saya tahu ketika kemarin saya uji eksternal di UPI, saya sudah disampaikan oleh teman-teman di sana bahwa insya Allah Asriyadi katanya mau lanjut S3 juga di UPI. Bahkan kamarnya di asrama sudah disiapkan. Ya, mudah-mudahan lulus dengan menerima itu pertama. Terus yang kedua, Ibu Masni, ilmu yang Anda peroleh itu dinamis. Apalagi kalau kita yang bergerak di keilmuan ilmu sosial selalu berkembang. Oleh karena itu tidak ada kata yang tepat, apalagi Anda sebagai seorang dosen, untuk senantiasa belajar dan belajar. Ilmu yang hari ini Anda dapatkan tentu bisa berkembang lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi, dan Anda harus menjadikan ilmu itu menjadi bagian dari pelajaran Anda untuk kemudian berbuat yang terbaik. Yang terakhir, bagi saya secara prinsip, dan juga mungkin banyak orang yang memandang seperti itu, puncak karir seseorang itu bukan di jabatan. Anda seorang dosen, suatu saat akan menjadi ketua prodi, ketua jurusan, mungkin wakil dekan, wakil rektor atau rektor. Itu semua berbatas waktu. Ada titik di mana habis itu, sekalipun Anda secara kapasitas, integritas bisa untuk itu. Oleh karena itu puncak karir itu bukan di sana. Puncak karir bagi seorang dosen, bagi kita manusia adalah
seberapa banyak orang dan keluargamu yang kau bahagiakan dengan jalan tidak menyusahkan mereka, dengan memudahkan urusan mereka. Kalimat saya yang terakhir ini tentu harus jadi pelajaran bahwa Masni, ilmu yang Anda capai pada hari ini itu sudah luar biasa. Tidak ada lagi S3 setelah S3, kecuali kalau Anda pindah prodi atau mau sekali lagi S3 menemani Pak Asriadi ke UPI boleh, tetapi rasanya tidak perlu. Ini puncak tertinggi. Anda tentu pada titik itu saya ingin pesan terakhir untuk tidak melupakan jasa-jasa baik orang yang sudah memberikan support Anda dalam perjalanan akademik yang sampai pada hari ini. Luar biasa, cum laude, pujian. Dan itu di tempat ini. Kita ingin juga Ibu Masni ketika keluar dari tempat ini sudah menjadi doktor, atribut seorang doktor itu bisa justru memberikan makna kepada orang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Supaya camkan itu, Dr. Masni, SPD MPD, itu ini juga merupakan amanah ya untuk tetap menjaga mater. Kepada Maha Terpelajar Dr. Masni SPD MPD dipersilakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. Asda SPD MPD untuk memberikan testimoni. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan sidang promosi doktor pada hari ini, yang saya hormati promotor dan kopromotor, penguji internal dan penguji eksternal, saudara yang berbahagia pada hari ini. Ya, pertama-tama izinkan saya dulu sebelum teman-teman saya dari Unibos menyapa beliau doktor, saya duluan yang harus menyapa doktor di sini. Dr. Masni SPD MPD. Luar biasa, satu kebahagiaan karena institusi kami telah bertambah lagi doktornya. Ini merupakan satu hasil dari Universitas Negeri Makassar. Ya, saya berbahagia sekali karena pada hari ini saya bisa berdiri di sini sebagai dekan. Saya masih teringat pada tahun 2017, saya juga berdiri di sini, tetapi bukan sebagai dekan, sebagai seperti Ibu Dr. Masni tadi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyaksikan bahwa Ibu Dr. Masni, saya tidak salah pilih. Waktu itu saya masih teringat bahwa pada tahun 2019 beliau mendaftar masuk di Universitas Bosowa. Fakultas waktu itu masih bernama Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Waktu itu masih Pak Dr. Mas'ud Muhammadiyah sebagai Warek 2 waktu itu. Ketika memasukkan lamaran, saya tidak serta-merta menerima. Saya pelajari dulu jejaknya, saya cari di sosial media, di Facebook bagaimana beliau di luar, karena jangan sampai masuk di institusi kami lantas bukan menunjukkan perilaku yang baik. Dan ternyata setelah saya pelajari, ya, saya tidak temukan. Saya cuma melihat pada suatu ketika beliau datang
di fakultas bersama dengan suaminya, saya melihat, oh ternyata ini orang bagus karena dia punya cita-cita yang tinggi. Karena memang ya suaminya lumayan tinggi. Waktu itu dia tidak sadar. Saya sengaja berdiri di sampingnya, mungkin dia lupa. Sempat saya begini. Lumayan, padahal tinggi saya lumayan juga, 171. Saya tidak tahu berapa tinggi beliau. Itu artinya apa? Ibu Dr. Masni ini punya impian yang lumayan tinggi. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh lagi, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, rektor beserta jajarannya. Beliau ingin hadir pada hari ini, tetapi pada hari ini ada acara yang bersamaan. Tadi waktu saya tinggalkan masih berlangsung. Saya cuma mohon izin, saya katakan izin saya tinggalkan forum ini karena ada salah satu dosen kami yang promosi di Universitas Negeri Makassar, dan alhamdulillah diizinkan, dan inilah bahwa saya sempat hadir pada hari ini. Ya, Ibu Dr. Masni ini nanti kita berharap bahwa bisa kembali ke Universitas Bosowa dengan tentunya mengaplikasikan ilmunya. Alumni Universitas Negeri Makassar bukan kaleng-kaleng. Ya. Ini ada beberapa yang hadir di sini yang jebolan Universitas Negeri Makassar, dan salah satunya adalah saya. Pas selesai diangkat menjadi dekan dan sudah yang periode keduanya. Dan ada Pak Dr. Masud juga alumni di sini, ada Ibu Dr. Andi Hamzah juga di sini, alumni di sini, dan sudah menjabat juga sebagai. Artinya apa? Alumni Universitas Negeri Makassar memang tidak bisa disepelekan. Ya, artinya nanti ketika kembali tentunya kita berharap Ibu Dr. Masni bisa mengabdikan ilmunya di sana. Nah, ini juga sebagai satu motivasi bagi teman-teman yang belum doktor, masih ada beberapa. Ya, ini kalau tidak salah Ibu Dr. Masni ini adalah doktor yang ke-18 di fakultas kami. Dari kurang lebih 50 dosen kami, artinya masih ada lebih dari 50%-nya yang belum doktor. Kita berharap ya, untuk menempuh kembali pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Nah, khusus untuk di Prodi PPKN sendiri, karena beliau adalah SDM PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, beliau adalah orang yang pertama meraih gelar doktor di prodinya. Ini luar biasa dan memang betul-betul ya, impiannya ya, tidak bisa diragukan lagi. Olehnya itu, Ibu Dr. Masni, mudah-mudahan nanti betul-betul bisa kembali saya tekankan, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ilmunya yang tadi. Tadi waktu mau datang ke sini, saya tidak perhatikan judulnya. Ya, ternyata ada kata narapidana di judulnya. Waktu itu nanti duduk di sini baru saya perhatikan, oh ternyata ada. Padahal itu yang menjadi daya tarik saya, salah satu daya tarik saya untuk hadir. Saya mau mengetahui bagaimana itu konsep diskriminasi mantan. Ternyata oh ada narapidana. Aku kira mantan biasa, mantan apa. Dan pada hari ini juga ada satu pembelajaran bagi saya dari Ibu Dr. Masni bahwa ya, saya jujur, saya jurusan Bahasa Indonesia. Baru hari ini saya dapatkan ilmu pengetahuan bahwa diksi mantan itu ada baik dan buruknya. Ya, pantas saja kalau mantan itu susah dilupakan, tapi kadang-kadang untuk mengangkat kebencian. Ya, jadi karena kalau diingat lagi buruknya, ya timbul lagi rasa benci. Tapi kalau diingat lagi kebaikannya, muncul lagi rasa ingin bertemu kembali. Ya, mungkin ya itu adalah satu diksi yang saya dapatkan pada hari ini. Jadi mungkin hari ini saya nyatakan bahwa saya ini senior daripada beliau, tetapi mungkin tidak salah kalau saya katakan beliau juga adalah guru saya khusus untuk kata mantan ini.
Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 3 tahun Ibu Dr. Masni kurang lebih ya Ibu ya belajar di sini dan hari ini sudah berhasil meraih. Tentunya ini tidak terlepas dari gemblengan dari para akademisi, para dosen, terkhusus para pimpinan dan penguji dan promotor yang punya andil dalam karir beliau. Ya. Kemudian tentunya juga ada hal yang mungkin nanti hal yang kurang berkenan selama Ibu Masni melakukan studi di sini, khususnya pada saat bimbingan ya kami dari institusi Universitas Bosowa mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kehilapan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Ubur-ubur ikan lele, selamat lele. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Ketua Sidang kepada promotor, ko-promotor, penguji eksternal dan penguji internal. Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor kami tutup. Kepada Dr. Masni SPD MPD bersama keluarga dipersilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat dimulai berturut-turut oleh Ketua Sidang Penguji, Promotor, ko-promotor, penguji eksternal dan penguji internal serta hadirin para tamu undangan.